kita tidak bisa mengeneralisir bahwa Jakarta betul-betul sebagai pusat. Karena dalam pusat itu ada pinggirannya juga gitu. Gitu Mas. Akhirnya aku agak skeptis kemudian melihat Jakarta, ya ngapain aku di sini ya gitu ya. Sementara pusat itu adalah pusat citraan yang marginal dalam konteks sastra juga banyak di sana gitu. Jadi ya aku nggak terlalu memikirkan lebih jauh soal wacana pusat dan daerah itu lagi. Kemudian aku ke Jogja. Nah di Jogja ini aku senang. Sebagian besar masa proses awal mula menulis itu dilakukan di Denpasar, di Bali gitu. Sehingga mau tidak mau ada banyak khasanah yang sifatnya budaya, ya, hal-hal yang sifatnya interaksi sosial antar masyarakat yang aku terlibat di dalamnya gitu. Dan itu membekas gitu. Ya membekasnya itu bahkan terasa ketika setelah aku ya 8-9 tahun di luar Bali gitu ya. Cari makan, cari nasi di kota-kota lain gitu. Tapi imajinasi tentang Bali itu masih selalu melekat. Misalnya kalau dalam puisi ada beberapa idiom gitu atau beberapa tema yang masih merujuk pada pengalamanku sewaktu masih di Bali. Ketika menulis prosa beberapa atau juga novel yang aku ingat adalah rujukan pada waktu aku di Bali. Jadi ya aku makin kesini aku berpikir loh, kalau apa yang membentuk kita sewaktu masa awal kita mulai proses mencipta itu adalah sebuah memori yang tidak mungkin bakal dilupakan oleh siapapun gitu ya. Dan kadangkala itu sebagai nilai plus, kadangkala itu sebagai nilai minus gitu. Nilai plus karena kita sebagai seorang kreatif seakan-akan tidak kesulitan untuk menggali ide, tema gitu. Karena kekayaan dari masa silam itu banyak sekali. Tapi minusnya, kita kemudian merasa terbayang-bayangi gitu loh Mas. Bahwa apa-apa rujukannya soal Bali. Budaya rujukannya soal Bali. Filosofi rujukannya soal Bali. Dan aku merasa itu sebagai kadangkala ya, semacam sekat bagiku untuk bisa terbuka melihat kebudayaan lain ketika aku berada di luar Bali gitu. Cuma ya gimana pun kayaknya itu mesti disyukuri ya. Karena ya Bali itu privilege. Sama kayak Jawa, Bali itu privilege. Karena semua mata melihat ke Bali gitu. Dulu waktu awal-awal aku berkarya gitu ya sebagai penyair gitu ya. Aku ngerasa agak risih terus terang gitu. Karena dilihat, loh ini sebentar, ini kok ada penyair perempuan. Dari mana asalnya? Dari Bali. Oh Bali. Imajinasi orang langsung eksotis gitu. Orang langsung melihat, oh Bali itu bagus. Karena sejarahnya dalam sisi seni, termasuk juga dalam sastra, Bali itu pilihan bagi sebagian orang. Ada Umbu di situ yang kemudian setelah Jogja pergi ke Bali, ya kan. Terus ada pariwisata yang memungkinkan orang melihat Bali dengan cara pandang yang berbeda gitu. Dan banyak sisi yang lain sehingga membuat aku merasa, apakah betul pencapaianku sebagai penyair itu memang betul sebagai penyair? Atau jangan-jangan karena aku perempuan dan aku juga dari Bali gitu. Nah, itu juga yang buat aku merasa bahwa oh ya pengelanaanku 8-9 tahun di luar ini berharga karena aku ingin melepaskan diri dari citraan bayang-bayang citraan itu dan kemudian mencoba untuk melihat sesuatu dengan cara yang baru, menemukan pengalaman baru di tempat lain dan siapa tahu itu bisa menjadi kreativitas baru. Belajar menulisnya itu baru 2000-an, 2007 lah anggap. Karena itu adalah periode ketika aku masuk komunitas Sahaja. Itu adalah komunitas di luar institusi yang mencoba untuk memberi pengalaman kepada anak-anak muda supaya mereka menulis dan mengkaji, membaca karya-karya sastra dengan cara yang lebih mendalam gitu lah. Itu 2007. Sementara sejarah sastra di Bali kan panjang ya. Mulai dari sastra Bali modern, berbahasa Bali, tapi konteksnya modern, bukan konteks klasik.
Ada nama-nama seperti Made Sangre, ada Tusti Edi gitu. Itu mereka semua tokoh. Kemudian tahun 80-an lah ya, datanglah Umbu mencoba untuk memberi warna pada sastra Bali modern itu gitu. Dengan ya pergaulan Umbu yang sudah matang lah di Jogja gitu. Datang beliau. Nah, ketika beliau datang tahun 80-an akhir sampai 90-an awal, sepengetahuan saya itu adalah kawah candra di muka untuk dunia sastra di Denpasar, di Bali gitu. Karena Umbu begitu intens gitu ya, ketemu sama siapa aja gitu. Apalagi dia di Bali Pos dan dia mempunyai dalam tanda petik wewenang gitu untuk memberi ruang bagi penulis Bali supaya mereka bisa hadir gitu. Nah, dengan posisinya itu kan Umbu dari luar, Umbu seorang penyair, Presiden Malioboro, penjaga gawangnya Bali Pos gitu. Jadi ya, wah ini semacam begawan lah ya Umbu dianggap di Bali gitu. Dan dia berinteraksi ke banyak penulis muda di berbagai kabupaten. Itu menarik. Denpasar, Jembrana di Bali Barat, ada dulu namanya Rajer Babat, Rembuk, aku lupa, Rembuk Apresiasi Bali Barat, semacam itu kalau nggak salah ya. Mungkin bisa klarifikasi ke Belijengki di Bali. Atau juga ke Buleleng, atau ke Klungkung, wah keliling, beliau keliling. Itu adalah momen di mana bersemilah talenta-talenta baru para penyair atau para pengarang seperti Oke Rusmini, Warih, terus Putu Faja, Tan Lioi, Cok, nah, macam-macam tumbuh lah gitu. Itu tahun 90-an. Nah tahun 2000-an zamanku itu sudah berbeda eranya ya. Umbu masih sebagai redaktur, tapi sudah tidak punya energi yang besar seperti tahun 90-an. Akibatnya kami hanya bisa berinteraksi lewat Bali Pos. Kalau kami datang ke Bali Pos, teman-teman sahaja komunitasku dulu sering mampir ke Bali Pos, ngobrol di situ. Atau ya sesekali kalau Umbu berkenan gitu ya, dia akan datang ke tempat kami, ke sanggar kami lah, ada semacam rumah yang menjadi sekretariat kami pada waktu itu. Kalau beliau berkenan, beliau datang, kalau enggak ya dengan caranya sendiri dia mendidik lewat Bali Pos. Tapi memang suasana di Bali tahun 2000-an relatif lebih cair ya. Artinya kalau dulu Umbu menjadi pusat, Bali Pos menjadi pusat, tapi tahun 2000-an pusat itu udah tersebar. Sudah melekat pada penulis-penulis yang dulu menjadi muridnya Umbu. Misalnya Warih, dia menjadi penjaga gawang gitulah untuk komunitas di Denpasar, misalnya dengan Sahaja gitu. Atau kemudian Adnyana Oleh, dia dulu juga pernah berproses di Bali Pos sebagai wartawan, tentu juga dengan Umbu. Dia membuat sanggar baru di Bali Utara. Itu menjadi pusat di daerah itu. Dan pusat kecil lah, aku nggak tahu istilah pusat ini betul apa enggak. Atau juga misalnya penulis-penulis yang lain yang berbeda, misalnya Mas Rusita Dewi, ya, dia main ke SMA dan mendidik gitu. Artinya kecairan itu membuat kita relatif bisa berulang-alik dari satu sanggar ke sanggar yang lain, dari satu komunitas yang lain, dan itu yang kayaknya masih membentuk dinamika pergaulan sastra di Bali sampai sekarang. Mungkin sekarang jauh lebih cair, komunitas macam-macam ya, galeri macam-macam, dan orang bisa berkesenian di satu tempat, kemudian besok di sini. Itu kalau aku kira itu suatu gejala dinamis yang lain. Kalau dulu waktu aku masih di Bali, aku periode di Bali itu awal menulis kan tadi 2007, anggaplah 2007. Terus meninggalkan Bali 2013. Jadi sekitar ada 5-6 tahun aku menulis di Bali, dan otomatis juga melihat bagaimana kota-kota lain tumbuh kesusastraannya gitu, termasuk Jakarta ya, Jogja. Waktu itu aku masih ingat yang menjadi membekas di memoriku itu adalah Jakarta dan Jogja. Ya sebagai anak daerah gitu ya, tanda petik gitu, anak daerah ketika melihat Jakarta pasti wah kayaknya seru ya, seperti semuanya berkiblat ke Jakarta. Media di situ, wacana-wacana, narasi, kok semua terbentuknya di Jakarta gitu kan. Bali jarang sekali
meskipun menjadi sorotan karena pariwisata, tapi jarang sekali wacana sastra di Bali itu dibicarakan. Semua ya kebanyakan soal pusat, soal Jakarta. Itu cara pandangku dulu waktu melihat Jakarta. Kemudian aku 2013 keluar karena alasan yang sifatnya akademis sebenarnya, mau lanjut sekolah gitu. Dan aku punya privilege gitu ya secara dekat melihat Jakarta. Ternyata persepsiku soal Jakarta sebagai corong, sebagai pusat itu tidak sepenuhnya benar gitu ya. Karena Jakarta sendiri juga ada banyak fragmentasinya, ya. Artinya, misalnya fragmentasi itu gini ya. Jakarta sendiri ada banyak kecenderungan perkembangan sastra gitu. Kita tahulah sejarahnya. Mulai dari yang sifatnya klasik, tradisi, Betawi, sampai yang sifatnya urban, modern, yang berkecenderungan ya keindonesiaan gitu. Plus ada yang kecenderungannya mengkiblat keluar sana secara internasional. Jadi aku pikir, wah ini sebenarnya beragam narasi yang berkembang di Jakarta terkait sastra, ya kan? Tapi kenapa yang cenderung muncul adalah narasi yang itu-itu aja gitu loh, ya kan? Nah ini aku berpikir bahwa yang terjadi di Jakarta sebenarnya adalah pertarungan. Selalu ada pertarungan wacana di situ. Siapa yang mendapatkan kesempatan untuk dibincangkan di sana gitu. Nah, aku melihat pertarungan itu lebih dekat gitu. Sehingga aku melihat, wah ini sebenarnya kompetisinya tinggi sekali ya. Pertarungan antara wacana klasik, tradisi, ya, pertarungan wacana keindonesiaan yang fragmennya banyak sekali, kelompok Jakarta Timur, Selatan, macam-macam pokoknya. Terus ada kecenderungan lain yang mengkiblat ke yang sifatnya lebih global, lebih internasional. Ya, itu yang membuat aku berpikir bahwa akhirnya kita tidak bisa mengeneralisir bahwa Jakarta betul-betul sebagai pusat. Karena dalam pusat itu ada pinggirannya juga gitu. Gitu Mas. Akhirnya aku agak skeptis kemudian melihat Jakarta, ya ngapain aku di sini ya gitu ya. Sementara pusat itu adalah pusat citraan yang marginal dalam konteks sastra juga banyak di sana gitu. Jadi ya aku nggak terlalu memikirkan lebih jauh soal wacana pusat dan daerah itu lagi. Kemudian aku ke Jogja. Nah di Jogja ini aku senang karena lebih cair gitu ya. Ada semacam dalam tanda petik keangkuhan gitu bagi orang Jogja. Saya nggak mau mengkiblat ke Jakarta, tapi saya orang Jogja. itu seru. Ini kecenderungan untuk membentuk budaya tanding yang menarik menurut aku gitu. Ya, jadi dengan caranya sendiri Jogja menjadi fokus pandang dari masyarakat sastra di Indonesia dengan cara yang berbeda dari Jakarta gitu. Gitu sih. Jadi ya kayaknya semuanya kayak serba citraan gitu deh. Karakteristik yang berbeda dari Bali dan Jogja, sepemahamanku ya, mungkin pemahaman orang lain berbeda. Jadi begini, tadi saya sudah bilang bahwa Bali itu punya privilege karena semua mata seolah-olah tertuju kepadanya, ya kan, turistik, eksotik, apa segala macam. Tapi anggapan bahwa semua mata tertuju kepada Bali itu agak menjebak sebenarnya, sehingga kebanyakan penulis-penulis yang dari Bali akhirnya tidak berani untuk keluar. Bukannya aku ingin menyombongkan diriku bahwa aku berani keluar, enggak ya. Tapi ini analisa ala-ala diriku lah gitu. Kenapa sedikit sekali aku lihat penulis Bali yang merantau keluar? Bisa dihitung dengan jari sebenarnya. Dibandingkan dengan katakanlah penulis Solo atau Jogja yang kemudian keluar dari kotanya gitu. Kok sedikit sekali? Mungkin pertama karena mereka nyaman dengan situasi sosial ekonomi atau sosial budaya di Bali. Mungkin meskipun kadang-kadang ada beberapa kritik soal budaya yang dihadirkan seperti Oke Rusmini sama penulis-penulis yang lain, mereka tetap kritis terhadap kebudayaannya, tapi mereka tetap berada di sana gitu. Mungkin juga
Karena apa ya, Bali itu selalu menganggap dirinya sebagai tujuan, sementara Jogja selalu menjadikan siapapun seolah Jogja itu adalah persinggahan, ya kan? Misalnya ada banyak penulis yang sengaja datang ke Jogja ketika mereka masih muda untuk berkomunitas, berdialog, berproses segala macam di Jogja. Tapi setelah mereka merasa cukup belajar, sinaunya itu merasa cukup, mereka keluar dari Jogja. Mainnya tuh ya lagi-lagi kalau mungkin seperti tadi kita singgung Jakarta. Mainnya pasti ke Jakarta. Artinya karakteristik Bali sebagai tujuan dengan Jogja sebagai persinggahan, ini juga yang yang mungkin membentuk kultur berkesenian dari kedua daerah ini gitu, menurut aku. Aku lebih suka di Jogja sebenarnya. Mungkin karena kultur persinggahan itu ya. Semua orang datang kemari, ketemu, terus kemudian mereka punya kemungkinan akses untuk keluar dengan kapasitas mereka masing-masing gitu. Aku lebih suka proses yang seperti itu gitu, karena seolah-olah kita tuh selalu ditantang bahwa setelah tujuan ini akan ada tujuan yang lain gitu. Dan agak disayangkan juga kalau misalnya ternyata Jogja orang-orang datang dan kemudian mereka pergi, tapi jarang yang kembali. Sehingga aku nggak tahu apa yang dibagikan apa yang mereka dapat di luar sana, apakah mungkin dibagikan juga di kota ini gitu. Aku hanya membayangkan bahwa sebenarnya semua orang yang pernah bersentuhan dengan Jogja dan mereka keluar, mereka masih mungkin kok untuk menumbuhkan kota ini dengan cara yang lebih luas, lebih dinamis berdasar pengalaman mereka di luar sana. Aku sih agak khawatirnya itu ya. Ya mudah-mudahan sih itu ekspektasi yang keliru. Dugaan-dugaan yang keliru gitu sih. DKJ gitu ya, terus manuskrip puisi gitu. Aku kan orangnya nggak rutin nulis ya. Jadi ini pengakuan dosa. Jadi tugasku waktu itu adalah mengumpulkan arsip-arsip karyaku dari tahun itu waktu itu nggak salah rentang waktunya dibolehkan 10 tahun deh. Jadi sama 10 tahun tuh aku kumpulkan dan aku cari tema yang mirip-mirip. Oh ternyata ketika aku baca kok temanya kebanyakan soal tempat, soal perjalanan gitu, penggambaraan gitu. Tak kumpulkan, dari semua arsip itu tak kumpulkan tema yang sama. Terus aku melihat kecenderungan bahwa loh kok meskipun aku mengelana keluar kok seperti tadi sudah aku singgung, kok masih aja ya bersinggungan dengan Bali. Memoriku tentang tanah kelahiranku gitu. Aku pikir oh ya udah nggak apa-apa, tak kumpulin aja gitu. Jadi ya memang itu waktu itu buku disusun hanya berdasar pada keinginan untuk mendokumentasikan aja, nggak punya keinginan lebih gitu ya, mendokumentasikan karya-karyaku yang sudah ditulis dan sudah dimuat gitu. Nah, judul Kawitan itu diambil karena setelah melihat bahwa temanya perjalanan, setelah melihat bahwa itu merekam kilas kenangan soal tempat yang pernah didatangi, kemudian aku merasa bahwa aku dalam hatiku tuh merindukan sebuah tempat asal yang mungkin kelak akan kesanalah perjalananku akan berakhir. Jadi aku membayangkan perjalanan itu seperti sirkular gitu loh. Kita pergi mengelana keluar, silahkan bebas kemana aja, tapi pada akhirnya akan kembali ke satu titik di mana kita memulainya gitu. Aku membayangkan Kawitan seperti itu. Apakah Kawitan itu Bali? Aku nggak tahu. Apakah Kawitan itu adalah diriku yang merindukan sebuah dunia yang aku idealkan? Apa yang aku idealkan sampai sekarang kan bertumbuh, mungkin bisa begitu. Atau bisa dianggap sebagai sebuah perjalanan
ya spiritual atau apa terserah. Tapi yang jelas itu yang membuat aku memilih judul Kawitan, karena aku membayangkan perjalanan itu sebagai ya orang timur ya, perjalanan itu pasti sirkular ya, kebudayaan timur di mana-mana pasti begitu, sama kayak reinkarnasi, semuanya sirkular gitu. Nah, karena itu aku pilih judul Kawitan dan dibagi menjadi 2 bagian, satu yang berbicara tentang pengembaraan keluar, satu yang bicara tentang Bali, itu untuk memudahkan pembaca untuk merujuk pada tematik.